Ia dijual seperti barang tak berharga. Dipukul, dihina, dan dipaksa menikah dengan kaisar paling kejam di seluruh negeri. Semua orang menertawakannya. Tak ada yang tahu, budak yang mereka injak itu suatu hari akan duduk di singgasana tertinggi dan membuat seluruh istana berlutut memohon ampun. Dan yang paling tragis, kaisar itu sendiri tak pernah benar-benar tahu siapa wanita yang ia nikahi. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat kisah-kisah kerajaan penuh pengkhianatan, cinta, dan balas dendam dikisahkan dengan penuh emosi. Jika kalian menyukai cerita tentang wanita kuat yang bangkit dari kehinaan menjadi penguasa tahta, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like agar channel ini terus berkembang. Tulis di kolom komentar kalian menonton dari daerah mana, karena aku ingin tahu dari mana saja pasukan Ratu Peony berasal. Channel ini update setiap hari pukul 10.30 pagi, jadi pastikan kalian tidak ketinggalan kisah berikutnya. Hujan turun deras membasahi halaman belakang istana. Di sudut dapur yang gelap, seorang gadis muda berlutut sambil mencuci kain berlumur darah. Tangannya merah dan kasar, rambutnya berantakan. Tak ada yang memanggilnya dengan nama. Mereka hanya menyebutnya budak. Namanya Peony. "Cepat sedikit, kau pikir istana ini milik ayahmu?" bentak kepala pelayan sambil menendang ember kayu di sampingnya. Peony menunduk. "Maafkan aku." Tamparan keras mendarat di pipinya. "Jangan menatapku dengan mata itu. Budak tidak punya hak menatap bangsawan." Namun, Peony tidak menangis. Tatapannya tetap tenang. Terlalu tenang untuk seorang budak. Malam itu kabar mengejutkan mengguncang istana. Calon permaisuri Kaisar Liang tewas diracun. Skandal itu mengancam stabilitas kerajaan. Para menteri berkumpul dalam ketegangan. "Kita butuh pengganti segera," desak Perdana Menteri. "Jika pernikahan dibatalkan, negeri tetangga akan menganggap kita lemah." Kaisar Liang duduk di singgasana. Wajahnya dingin seperti baja. "Aku tidak peduli siapa yang duduk di sampingku," ucapnya pelan. "Pilih saja wanita manapun." Semua bangsawan saling berpandangan. Tak satu pun ingin putrinya masuk ke istana yang dikenal sebagai sangkar emas penuh intrik dan kematian. Lalu, Kaisar berdiri. Matanya menyapu aula hingga berhenti pada sosok kecil yang sedang membawa kendi teh, Peony. "Kau," tunjuknya. Semua orang terdiam. Perdana Menteri terperangah. "Yang mulia, itu hanya budak dapur." Kaisar tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kudut merinding. "Justru itu, budak tidak punya keluarga berkuasa, tidak punya ambisi politik. Ia tidak akan menggangguku." Peony menjatuhkan kendi teh. Pecahannya berserakan di lantai marmer. "Ampun yang mulia," suaranya gemetar. Kaisar melangkah mendekat. Sepatu emasnya berhenti tepat di depan wajah Peony yang tertunduk. "Mulai hari ini, kau akan menjadi istriku." Istana gempar. Selir-selir tertawa mengejek. "Budak jadi permaisuri? Ini pasti lelucon." Peony mengangkat wajahnya perlahan. Untuk pertama kalinya, matanya bertemu dengan mata Kaisar. "Yang mulia," bisiknya. "Aku hanyalah budak. Mengapa memilihku untuk mempermalukan diri sendiri?" Tatapan Kaisar mengeras. "Aku tidak pernah mempermalukan diri. Aku hanya menunjukkan bahwa bahkan budak pun bisa kugunakan sesuka hati." Kalimat itu menusuk lebih tajam dari pedang. Peony menggenggam kain lusuh di tangannya. Dalam hatinya yang terdalam, sesuatu bangkit. Bukan kemarahan, bukan ketakutan. Tekad. Ia teringat wajah ayahnya yang terbunuh bertahun-tahun lalu.
Ia teringat liontin Gio kecil yang selalu ia sembunyikan di balik bajunya. Satu-satunya bukti bahwa ia bukan budak biasa. Namun ia tidak berkata apapun. "Baik, Yang Mulia," jawabnya pelan. Keesokan harinya, Pioni dipaksa mengenakan gaun pengantin merah menyala. Rambutnya dihiasi mahkota Phoenix berat yang hampir membuat lehernya patah. Di depan seluruh istana, Kaisar Liang menggenggam tangannya tanpa kelembutan sedikit pun. "Mulai hari ini," embin Perdana Menteri dengan suara keras, "budak bernama Pioni diangkat menjadi permaisuri." Terdengar tawa tertahan, bisikan menghina. Pioni menatap lurus ke depan. Dalam hatinya ia berjanji, "Kalian boleh menghinaku hari ini, tapi suatu hari nanti, seluruh istana ini akan berlutut di hadapanku." Dan Kaisar Liang belum pernah tahu wanita yang ia nikahi untuk direndahkan menyimpan darah bangsawan dan api pembalasan yang tak akan pernah padam. Hujan malam itu tak kunjung berhenti. Seolah langit sendiri tahu, badai yang lebih besar baru saja mulai. Hari pertama Pioni sebagai permaisuri bukanlah hari kemuliaan. Ia duduk di kursi Phoenix di aula dalam, mengenakan jubah emas berat yang terasa seperti rantai. Para selir berdiri berbaris, memberi hormat dengan senyum yang lebih tajam dari pisau. Selir Agung Lian melangkah maju. Gaunnya merah menyala. Wajahnya cantik namun penuh racun. "Salam Yang Mulia Permaisuri," ucapnya manis. "Betapa uniknya pilihan Kaisar." Beberapa selir terkikik pelan. Pioni tersenyum tipis. "Terima kasih, Selir Agung. Aku juga terkejut takdir bisa begitu menarik." Sindiran halus itu membuat udara di ruangan menegang. Namun, penghinaan belum selesai. Saat jamuan makan malam kerajaan digelar, Selir Lian sengaja menjatuhkan cawan anggur ke gaun Pioni. "Aduh, maafkan aku, tanganku terpeleset," katanya pura-pura panik. Anggur merah mengalir seperti darah di kain emas. Para menteri menahan tawa. Pioni berdiri perlahan. Ia tidak marah. Ia tidak menangis. Ia mengambil cawan lain, mengisinya penuh lalu menuangkannya kembali ke atas meja Selir Lian, tepat di atas dokumen penting miliknya. "Maaf, tanganku juga terpeleset." Ruang makan terdiam. Selir Lian menggertakkan gigi. "Berani sekali kau." "Cukup." Suara Kaisar Liang menggema berat. Ia duduk di ujung meja. Wajahnya tak terbaca. "Permaisuri adalah lambang kehormatanku. Siapapun yang mempermalukannya, berarti mempermalukanku." Semua menunduk. Namun setelah jamuan usai, Kaisar memanggil Pioni ke ruang pribadinya. Pintu tertutup, hanya mereka berdua. "Kau terlalu berani," katanya dingin. Pioni menatapnya tanpa takut. "Jika aku diam, mereka akan menginjakku lebih dalam. Kau hanyalah budak yang kuangkat, jangan lupa itu." Pioni mendekat selangkah. "Dan Yang Mulia hanyalah pria yang memilih budak sebagai istrinya." Untuk pertama kalinya Kaisar terdiam. Tatapan mereka bertemu. Ada api yang tak bisa dijelaskan. "Apa yang sebenarnya kau inginkan?" tanya Kaisar pelan. "Bertahan hidup," jawab Pioni jujur. Malam demi malam, Pioni mulai memahami istana. Ia mengamati jalur kekuasaan. Siapa yang bersekutu, siapa yang menyimpan dendam. Diam-diam ia membaca arsip kerajaan saat penjaga lengah. Ia menemukan laporan keuangan yang diselewengkan, surat-surat rahasia dari perbatasan. Suatu malam, Kaisar mendapati lampu perpustakaan masih menyala. Ia masuk tanpa suara. Pioni sedang membaca peta militer. "Kau bisa membaca?" tanyanya terkejut. Pioni menutup buku perlahan. "Sedikit." "Budak tidak diajari membaca strategi perang." Pioni tersenyum samar. "Mungkin aku bukan budak biasa." Kaisar mendekat. Ia menatap wanita itu lebih lama dari biasanya.
Tidak ada kepura-puraan di sana, hanya ketenangan dan kecerdasan yang tersembunyi. "Siapa kau sebenarnya?" bisiknya. Pioni menunduk, menyembunyikan liontin giok di balik pakaiannya. Hanya wanita yang ingin bertahan di dunia yang kejam. Tapi, badai istana belum berakhir. Keesokan harinya, rumor menyebar. Permaisuri Pioni adalah pembawa sial. Sejak ia masuk istana, hasil panen gagal dan pasukan kalah di perbatasan. Semua mata kembali tertuju padanya. Di aula besar, Perdana Menteri berseru, "Yang mulia, rakyat mulai resah. Mungkin keputusan memilih permaisuri harus ditinjau ulang." Selir Lian tersenyum puas. Kaisar menatap Pioni. "Apa yang ingin kau katakan?" Seluruh aula menunggu. Pioni melangkah ke tengah ruangan. "Jika negeri ini kalah perang, beri aku 3 hari. Aku akan menunjukkan siapa sebenarnya pembawa sial di istana ini." Keberanian itu membuat seluruh ruangan gempar. Kaisar menyipitkan mata. 3 hari, katanya akhirnya. "Jika kau gagal, aku sendiri yang akan mengusirmu." Pioni menunduk hormat. Namun dalam hatinya, ia tidak takut diusir. Karena perlahan, ia mulai menyadari sesuatu. Kaisar yang kejam itu mulai memperhatikannya. Dan perhatian seorang penguasa bisa menjadi senjata paling berbahaya atau kesempatan paling besar. Di balik jubah emas dan senyum tenangnya, Pioni sedang menyusun langkah. Bukan untuk sekedar bertahan, tapi untuk mengambil alih permainan. Badai istana semakin dekat, dan kali ini Pioni tidak akan menjadi korban. Hari pertama dari 3 hari yang diberikan Kaisar telah berlalu. Istana penuh bisikan. Permaisuri akan jatuh. Budak tetaplah budak. Namun Pioni tidak terlihat panik. Ia justru meminta seluruh laporan perang dari perbatasan utara. Di aula strategi, para jenderal berdiri meremehkannya. Yang mulia Permaisuri, sindir Jenderal Wu. Perang bukan urusan dapur. Pioni membuka peta besar di atas meja. "Pasukan kita kalah bukan karena lemah," katanya tenang, "tetapi karena suplai makanan dipotong sebelum tiba di garis depan." Jenderal Wu tertawa. "Omong kosong." Pioni menunjuk jalur sungai di peta itu. Suaranya berubah lebih dalam. Karena jalur itu dibangun oleh Jenderal Pei 20 tahun lalu. Nama itu seperti petir menyambar aula. Jenderal Pei adalah panglima legendaris yang dihukum mati atas tuduhan pengkhianatan. Kaisar menajamkan pandangan. "Itu sejarah lama. Apa hubungannya denganmu?" Tangan Pioni perlahan menyentuh liontin giok di dadanya. Ia menariknya keluar. Simbol burung phoenix berukir di giok hijau itu memantulkan cahaya. Beberapa menteri terperanjat. Itu lambang keluarga Pei. Pioni mengangkat wajahnya tinggi untuk pertama kalinya di depan seluruh istana. "Aku Pioni," ucapnya tegas. "Putri Jenderal Pei yang kahyan eksekusi tanpa pengadilan." Suasana membeku. Jenderal Wu mundur selangkah. "Mustahil. Seluruh keluarga Pei telah dibantai. Ayahku menyembunyikanku malam sebelum pembantaian, dan aku dijual sebagai budak agar bisa hidup." Kaisar bangkit dari kursinya. "Berani sekali kau menyembunyikan kebenaran sebesar ini dariku." Pioni menatapnya lurus. "Yang mulia juga menyembunyikan kebenaran dari rakyat. Kita sama." Tatapan mereka beradu. Kali ini bukan sebagai budak dan penguasa, tetapi sebagai 2 orang yang sama-sama menyimpan luka sejarah. "Jika kau ingin balas dendam," suara Kaisar rendah, "ini kesempatanmu." Pioni menggelengkan pelan. "Aku tidak ingin membakar kerajaan ini. Aku ingin membersihkannya." Kalimat itu menghantam lebih keras dari ancaman apapun. Ia kembali menunjuk peta. Musuh memanfaatkan pengkhianat dari dalam istana. Seseorang membocorkan jalur suplai. Beberapa menteri mulai gelisah. "Jika Yang Mulia memberiku wewenang, aku bisa menemukan pengkhianat itu dalam 2 hari. Perdana Menteri memotong. "Bagaimana jika semua ini hanya sandiwara untuk membalas dendam keluarga Pei?"
Pioni tersenyum tipis. Jika aku ingin balas dendam, aku tak perlu menunggu perang. Aku cukup membiarkan negeri ini runtuh. Keheningan menyelimuti aula. Kaisar berjalan mendekat hingga hanya berjarak 1 langkah darinya. Baik, ucapnya pelan namun tegas. Mulai hari ini, Permaisuri Pioni memimpin investigasi militer. Seluruh istana gempar. Seorang budak kini memegang rahasia perang kerajaan. Malam itu Kaisar memanggilnya secara pribadi. Kenapa tidak kau katakan sejak awal? Karena orang yang berkuasa tak pernah mendengar suara budak. Kau membenciku? Pioni terdiam lama. Aku membenci keputusan masa lalu, tapi aku tidak hidup untuk masa lalu. Kaisar menatapnya berbeda malam itu, bukan dengan hinaan, bukan dengan keraguan, tetapi dengan rasa hormat yang mulai tumbuh dan sesuatu yang lebih berbahaya, kekaguman. Namun di balik bayangan pilar istana, seseorang menguping pembicaraan mereka. Selir Agung Lian menggenggam kipasnya erat. Jadi kau putri bangsawan, bisiknya dingin. Kalau begitu, kau lebih berbahaya dari yang kuduga. Api intrik mulai membesar. Pioni kini bukan lagi budak yang dipermalukan. Ia adalah waris-pewaris darah jenderal legendaris, istri kaisar, dan wanita yang perlahan mengambil kendali permainan. Namun satu pertanyaan masih menggantung di udara. Apakah kaisar akan berdiri di sisinya, atau justru menjadi musuh terakhir yang harus ia taklukkan? Badai yang lebih besar sedang menunggu. Dan kali ini, seluruh istana tahu, Ratu Pioni bukan wanita biasa. Malam kedua investigasi. Hujan turun tipis menyelimuti atap istana. Pioni berdiri di paviliun batu, memandang obor yang menyala di kejauhan. Di tangannya ada daftar nama pejabat militer yang memiliki akses ke jalur suplai rahasia. Langkah kaki terdengar. Kau tidak tidur. Suara Kaisar Liang terdengar berat. Pioni tidak menoleh. Seorang penguasa tidak bisa tidur ketika negerinya bocor dari dalam. Kaisar menyipit mata. Kau berbicara seperti kau sudah lama duduk di singgasana. Pioni tersenyum tipis. Kadang yang mulia, mereka yang pernah jatuh justru paling memahami arti kekuasaan. Tiba-tiba seorang penjaga berlutut tergesa-gesa. Yang mulia, gudang senjata bagian barat terbakar. Kaisar dan Pioni saling berpandangan. Ini bukan kebetulan, bisik Pioni. Mereka bergegas ke lokasi. Api membumbung tinggi. Para prajurit berlarian panik. Di tengah kekacauan, Pioni melihat seseorang menyelinap di balik lorong pilar. Ia memberi isyarat pada pengawal kepercayaannya. Beberapa saat kemudian, seorang pria diseret ke depan mereka. Itu adalah wakil komandan Han. "Pengkhianat!" teriak para prajurit. Han tertawa getir. "Kalian terlambat. Pesan sudah terkirim." Kaisar mencengkram kerahnya. "Siapa dalangmu?" Han meludah ke tanah. "Tanya saja pada orang yang paling kau percaya." Kata-kata itu seperti pisau tak kasat mata. Pioni melangkah maju, tatapannya tajam. "Pengkhianat tidak pernah bekerja sendirian. Siapa yang membayarmu?" Han terdiam. Namun sebelum ia sempat bicara, anak panah melesat dari kegelapan, menembus dadanya. Ia roboh tak bernyawa. Semua terdiam. "Dia dibungkam," gumam Pioni pelan. Kaisar mengangkat wajahnya, amarah membara. "Seseorang di dalam istana mencoba menghancurkan kita." Pioni memejamkan mata sejenak lalu berkata pelan, "Bukan hanya menghancurkan kerajaan, tapi juga menjatuhkanku." Keesokan harinya, Pioni memanggil seluruh pejabat tinggi ke aula dalam. Selir Agung Lian berdiri dengan wajah tenang, namun sorot matanya gelisah. Pioni berjalan perlahan di depan mereka. "Pengkhianat telah mencoba membakar bukti," ucapnya lantang. Tapi mereka lupa satu hal. Api selalu meninggalkan abu. Ia mengangkat gulungan dokumen. Ini cetakan transaksi emas yang ditransfer ke rekening keluarga Selir Agung 3 bulan terakhir. Ruangan gemempar. Selir Lian membeku. "Fitnah!" Pioni mendekat. "Benarkah? Atau kau ingin aku membacakan isi suratmu kepada jenderal musuh?" Wajah Lian memucat. Kaisar berdiri dari singgasana. "Lian,
Kau berani berkhianat. Selir itu berlutut, namun matanya masih penuh kebencian. Aku melakukan ini demi Anda, Yang Mulia. Sejak wanita itu datang, Anda berubah. Berubah? Suara kaisar dingin. Atau akhirnya aku melihat siapa yang benar-benar setia. Pioni menatap Lian tanpa kebencian. Kau tidak takut padaku karena aku budak. Kau takut karena aku tidak bisa kau kendalikan. Lian menjerit saat para penjaga menyeretnya keluar. Keheningan menyelimuti aula. Kaisar menoleh pada Pioni. Apa yang kau pikirkan? Tanyanya pelan. Pioni menatap langit gelap. Aku berpikir apakah takdir membawaku ke sini untuk mencintai atau untuk menghancurkan. Kaisar terdiam. Untuk pertama kalinya ia menyadari sesuatu yang menyesakkan dada. Wanita yang dulu ia nikahi untuk direndahkan, kini berdiri sejajar dengannya. Bukan sebagai budak, bukan sebagai simbol, tapi sebagai penguasa sesungguhnya. Dan mungkin suatu hari nanti, ia tak hanya akan menguasai istana ini, ia akan menguasai takdir kaisar itu sendiri. Badai belum berakhir, namun satu hal kini jelas. Ratu Pioni bukan lagi bidak dalam permainan. Ia adalah pemainnya. Langit ibu kota memerah saat matahari terbit. Selir Agung Lian telah dihukum. Para pejabat korup disingkirkan. Rakyat mulai berbisik satu nama dengan rasa hormat sekaligus takut. Pioni. Di aula tahta, para menteri berlutut. Terima kasih kepada permaisuri yang telah menyelamatkan kerajaan. Pioni berdiri di samping Kaisar Liang. Jubah emasnya berkilau, namun wajahnya tetap tenang. Kaisar memandang rakyatnya, lalu menoleh pada Pioni. Mulai hari ini, suaranya menggema, Permaisuri Pioni akan memiliki wewenang penuh dalam urusan administrasi dan militer. Ruangan gempar. Itu berarti setengah kekuasaan kerajaan berada di tangan seorang wanita yang dulu hanya budak. Setelah sidang berakhir, Kaisar memanggil Pioni ke ruang dalam. Pintu ditutup. Hanya mereka berdua. Kau menangkan hati rakyat, kata Kaisar pelan. Dan mungkin juga hatiku. Pioni terdiam. Kau mencintaiku? Tanyanya tanpa menoleh. Kaisar tidak langsung menjawab. Aku mengagumimu, menghormatimu, dan setiap hari aku menyesali cara pertama kali aku memperlakukanmu. Pioni menatapnya. Ada luka lama di sana. Penyesalan tidak mengubah masa lalu, Yang Mulia. Lalu, apa yang kau inginkan? Tanya Kaisar. Keheningan menggantung. Aku ingin kerajaan yang adil. Aku ingin nama keluargaku dibersihkan. Dan aku tidak ingin lagi dipandang sebagai bayangan di belakang singgasana. Kaisar mendekat selangkah. Kalau begitu, duduklah di singgasana bersamaku. Pioni tersentak. Itu melanggar tradisi. Aku adalah kaisar. Aku yang menentukan tradisi. Namun sebelum keputusan itu diumumkan, kabar darurat datang. Pasukan sisa pemberontak menyerang gerbang luar. Mereka memanfaatkan kekosongan kekuasaan setelah pembersihan pejabat korup. Istana kembali kacau. Kaisar hendak memimpin pasukan, namun Pioni menghentikannya. Biarkan aku. Kau tidak bisa. Ayahku mengajarkan strategi sejak kecil. Ini saatnya aku berdiri bukan sebagai istri, tapi sebagai pewaris darah Jenderal Pei. Di atas tembok istana, Pioni mengenakan baju zirah ringan. Angin menerpa rambutnya. Pasukan melihatnya ragu. Pioni mengangkat pedang tinggi. Jika kalian takut, mundurlah. Tapi ingat, negeri ini bukan milik satu orang. Ini milik kita semua. Sorak-sorai menggema. Pertempuran berlangsung sengit, namun strategi Pioni mematahkan serangan musuh dengan cepat. Saat kemenangan diumumkan, rakyat bersorak memanggil namanya. Ratu Pioni, Ratu Pioni. Kaisar berdiri di tengah halangan istana yang masih berasap. Ia berjalan mendekat dan berlutut di hadapannya, di depan seluruh pasukan. Mulai hari ini, ucapnya lantang, Pioni bukan hanya permaisuri, ia adalah ratu sejajar denganku. Semua orang membeku, melihat Kaisar berlutut. Pioni terdiam, air mata tipis akhirnya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena perjalanan panjangnya. Dari budak terhina, menjadi wanita yang membuat Kaisar berlutut bukan karena paksaan,
melainkan karena hormat. Kaisar menatapnya lembut. "Aku tidak pernah benar-benar tahu siapa wanita yang kunikahi," bisiknya. Pioni menyesali. "Dan mungkin sekarang pun, Yang Mulia, kau masih belum sepenuhnya tahu." Ia membantu Kaisar berdiri. Singgasana kini bukan lagi simbol penghinaan. Itu adalah simbol kebangkitan. Sejak hari itu, nama Ratu Pioni dikenang sebagai ratu paling ditakuti, bukan karena kekejamannya, tetapi karena kecerdasannya, keberaniannya, dan kemampuannya mengubah luka menjadi kekuatan. Dan Kaisar akhirnya belajar satu hal. Jangan pernah meremehkan wanita yang kau paksa masuk ke dalam hidupmu. Karena mungkin, dialah takdir yang akan mengubah segalanya. Dari kisah Ratu Peoni, kita belajar bahwa takdir tidak selalu dimulai dari kemuliaan. Terkadang, seseorang harus melewati kehinaan, air mata, dan pengkhianatan sebelum akhirnya menemukan kekuatannya sendiri. Peoni tidak membalas luka dengan kebencian buta, tetapi dengan kecerdasan, kesabaran, dan keberanian untuk berdiri ketika semua orang meragukannya. Ia membuktikan bahwa status bukanlah penentu nilai seseorang, melainkan keberanian untuk bangkit saat dunia menjatuhkan kita. Jangan pernah meremehkan orang yang sedang berada di bawah, karena bisa jadi merekalah yang suatu hari berdiri paling tinggi. Jika kalian menyukai kisah penuh intrik, cinta, dan kebangkitan seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Tulis di kolom komentar bagian mana yang paling membuat kalian merinding. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di kisah kerajaan berikutnya yang tak kalah mengguncang dan penuh rahasia.